Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan dan kesempatan. Semoga pertemuan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tak hentinya kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita yang terakhir sudah dijelaskan bagaimana tanda-tanda kiamat besar, mulai dari apa yang pertama kali muncul, terbitnya matahari dari sebelah barat, diikuti munculnya asap, kemudian keluarnya binatang melata, kemudian keluarnya Dajjal, turunnya Isa, hingga pada akhirnya di penghujung pertemuan kita yang lalu kita sebutkan tanda kiamat besar terakhir yang disepakati, itulah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, di mana setelah Isa alaihissalam kembali ke hadirat Allah, ketika itu mulai muncul Ya'juj dan Ma'juj, hingga pada akhirnya tak tersisa di muka bumi kecuali orang jahat. Nah, momen tersebut disebutkan, ditanya oleh beberapa sahabat, berapa lama itu wahai Rasulullah? Kembali Rasulullah menyebutkan sekitar 40 tahun juga. Jadi antara Dajjal dengan Isa 40 hari, antara Isa dengan Ya'juj Ma'juj tak tersisa kebaikan 40 tahun. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Inilah yang disebut dalam istilah Al-Quran sebagai Yaumun Nafkhi, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama kali. Kalau dalam istilah Al-Quran, tiupan sangkakala yang pertama itu disebut dengan nafkhus sa'qi. Begitu ditiupkan, semua yang ada di muka bumi ini seketika itu juga mati. Tak ada makhluk. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wal ard illa man syaa Allah. Dan saat ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Sahabat bertanya, siapa itu mereka yang dikehendaki Allah, yang tak termasuk kena sa'qah itu? Sebutkanlah di situ, masuk di golongan ini kelompok para syahid, masuk dalam kelompok ini para nabi. Jadi mereka tak merasakan bagaimana tatkala ditiupkan sangkakala beratnya, ya, meninggalkan alam dunia untuk masuk pada alam akhirat. Nah, jadi di sini bahkan disebutkan para malaikat pun mati kecuali beberapa malaikat, di antaranya malaikat Israfil. Nah, akan tetapi sebelum kita bercerita apa yang terjadi setelah itu sangkakala, Al-Quran banyak sekali menceritakan kepada kita peristiwa yang menyertai sebelum datangnya sa'qah tadi. Sebelum ditiup sangkakala, apa yang terjadi? Inilah terjadi perubahan cuaca yang ekstrim,
perubahan yang terjadi pada bumi luar biasa, itu semua terjadi menjelang. Maka disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi bergoncang dengan sekuat-kuatnya goncangan, wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan isi perutnya, wa qalal insanu malaha. Orang-orang yang jahat yang tersisa di akhir zaman, begitu ada goncangan begitu kuat, keluar isi perut bumi, mereka bertanya, kenapa? Ada apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Pada hari itu semua orang bisa menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan di dunia. Segala makhluk menjumpai kefanaan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini kan fana, binasa semua. Tinggallah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Mulia dan Tuhan yang Maha Tinggi kedudukannya. Bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa digambarkan bagaimana dahsyat dan mengerikannya peristiwa berkaitan dengan bumi yang menyertai ditiupnya sangkakala. Ada lebih hebat dari surah Al-Zalzalah. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, siapa yang ingin tahu gambaran dahsyatnya hari kiamat, hendaklah membaca surat At-Takwir. Kalau kita buka juz ke-30, itu surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Di mana besarnya matahari? Tapi Allah katakan matahari digulung, ibarat kertas digulung. Wa idzal kawakibun tatharat, tatkala bintang-bintang yang ada di langit berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung yang nampak begitu kokoh tiba-tiba bergerak berjalan, pindah dari tempat ke tempat yang lain. Wa idzal biharu su'irat, ketika lautan dari air berubah menjadi lautan api. Wa idzal 'isharu uttilat usyirat, tatkala unta yang sudah tinggal sedikit lagi akan melahirkan, ditinggalkan oleh pemiliknya untuk menggambarkan harta tak ada nilainya lagi ketika itu. Orang Arab menganggap harta yang paling tinggi nilainya itu unta yang sudah bunting ya, sebentar lagi melahirkan. Tapi ketika digambarkan sebelum datang tiupan sangkakala, bagaimana kondisi orang panik, takut, sehingga harta yang begitu berharga pun tak dipedulikan. Wa idzal wuhusu husyirat, ketika hewan-hewan buas dikumpulkan. Wa idzas suhufu nusyirat, ketika catatan-catatan yang dibuat manusia dihamburkan. Wa idzal jahimu su'irat, ketika neraka jahanam dibuka pintunya, panasnya nampak terasa kita. Wa idzal jannatu uzlifat, ketika jalan menuju surga didekatkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhtarat, setiap jiwa akan tahu apa yang akan dia lalui setelah proses. Jadi orang yang baik tahu proses selanjutnya akan lebih ringan. Orang yang jahat menyadari juga, kalau di dunia saja akhir hidupnya udah begini, gimana pula nanti ketika dihidupkan kembali. Jadi saat itulah Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama. Seketika itu juga semuanya binasa. Nah, setelah itu disebutkan dalam beberapa riwayat, Allah memerintahkan kepada Israfil meniupkan sangkakala kedua kali.
untuk membangkitkan semua makhluk dari mulai zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Berapa lama jarak antara tiupan sangkakala pertama dan kedua? Disebutkan dalam beberapa riwayat jaraknya 40. Sahabat bertanya, 40 hari wahai Rasulullah? Rasulullah diam saja. 40 bulan wahai Rasulullah? Rasulullah diam juga. 40 tahun wahai Rasulullah? Rasulullah pun diam. Tetapi isyarat yang disimpulkan oleh para ulama lebih kuat kepada 40 tahun. Di jarak antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan kedua kurang lebih 40 tahun. Apa yang terjadi saat itu? Disebutkan dalam beberapa ayat bagaimana Allah mengganti bumi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat matwiyatun biyamini. Allah mengganti bumi dengan yang berbeda dari itu. Kemudian langit pun disingkirkan, artinya tak ada lagi langit. Saat itulah ditiupkan sangkakala kedua, malaikat Israfil meniupkan, bangkit semua. Disebutkan dalam hadis, semua manusia akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat dan tidak ada siapapun yang dalam kondisi berkhitan. Jadi telanjang dan belum khitan. Dan kondisi saat dibangkitkan sesuai dengan kondisi terakhir hamba tersebut. Kalau dia meninggal dalam kondisi sedang taat, maka dibangkitkan dalam kondisi sedang taat. Kalau dia meninggal saat menyertai meninggal justru sedang berbuat maksiat, dibangkitkan dalam kondisi sedang berbuat maksiat. Para sahabat bertanya, gimana bisa dibangkitkan? Bukankah sudah ada orang yang terbakar, orang yang jasadnya dimakan binatang buas, orang yang sudah hancur tulang belulang? Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang menghidupkannya pertama kali pasti akan bisa mengembalikannya sebagaimana ianya sedia kala. Jadi kalau kita merasa, ya gimana? Tentu saja merakit kembali yang sudah ada jauh lebih mudah daripada membuat pertama kali. Karena Allah membuat pertama kali pun bisa, untuk sekedar mengembalikan pasti jauh lebih mudah. Ini dengan logika manusia. Ketika Rasulullah mengatakan akan dibangkitkan semuanya telanjang bulat, tak berkhitan. Ketika itu Aisyah yang mendengar bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu laki-laki dengan orang perempuan lah. Rasulullah SAW mengatakan, hari itu lebih dahsyat daripada yang kau kira. Setiap orang tak memikirkan yang di sebelahnya, tapi yang dipikirkannya gimana nasib. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari dibangkitkan di mana saudara tak peduli dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dibangkitkan tak kenal dengan ibu ayahnya. Kalau di dunia mungkin kita pikir di mana ibuku, di mana kondisi. Di sana nafsi. Di mana? Kemudian wa sahibatihi wa bani. Pasangan tak peduli dengan pasangannya. Suami, istri tak peduli. Anak pun tak pedulikan. Likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Tiap orang masing-masing ada urusan yang dipikirkannya yang membuat dia sibuk untuk tak memikirkan orang. Ini gambaran. Nah, ketika bangkit tadi, apa yang terjadi? Disebutkan dalam hadis bagaimana muncul api besar dari Yaman. Dari arah Yaman seperti Rasulullah. Api ini menggiring manusia yang keluar dari kubur masing-masing untuk diarahkan ke padang mahsyar. Dalam beberapa riwayat disebutkan tempat padang mahsyar itu nantinya, menurut sebagian riwayat menyebutkan itulah di negeri Syam, tepatnya di Palestina sekarang. Coba bayangkan berapa miliar manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai dengan akhir zaman
semuanya dikumpulkan, bangkit dari tempat kuburan mereka masing-masing, digiring untuk menuju padang mahsyar. Disebutkan dalam hadis, ciri-ciri padang mahsyar, tempat yang putih seperti perak yang dicairkan. Kau tak akan temukan di dalamnya tanda apapun. Jadi kalau kita misalnya kompak mau bertemu sama kawan, kita bilang kita kumpul dekat gunung itu ya, atau dekat lubang ini ya. Tapi di padang mahsyar tidak ada lembah dan tak ada ketinggian. Semuanya datar, putih, dan disebutkan tempat itu tidak pernah dibuat maksiat di atasnya. Kumpullah di situ orang. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana orang? Ada yang dari Amerika, ada yang dari Amerika Latin, kuburannya pergi ke Palestina. Bagaimana? Disebutkan dalam hadis yang lain, manusia tatkala dibangkitkan kembali dari kuburnya, terbagi menjadi 3 kelompok dalam perjalanan mereka menuju padang mahsyar. Ada yang berjalan kaki, kata Rasulullah, ada yang naik kendaraan, dan ada yang berjalan di atas wajahnya. Sahabat bertanya, Rasulullah, gimana orang jalan di atas wajahnya? Rasulullah menjawab, yang membuat kalian bisa berjalan di atas kaki, itu jugalah yang akan membuat mereka bisa berjalan di atas wajah. Maka disebutkan di surat Al-Mulk, afamay yamshi mukibban ala wajhihi amma yamshi syawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan dengan wajahnya sama dengan orang yang berjalan berdiri tegak dengan kakinya? Ketika ditanya, siapa yang berjalan dengan wajahnya? Itulah mereka kelompok kafir. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan ada yang fungsi kendaraannya, satu kendaraan 2 orang, satu kendaraan 3 orang. Sampailah dikumpulkan semua di padang mahsyar. Ketika itu bumi tak sama dengan bumi sebelumnya, karena 40 tahun antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua, Allah merubah bumi tadi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardh. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Padang mahsyar ketika itu terang benderang. Tetapi terang bukan karena adanya matahari. Kalau digambarkan matahari sejengkal. Karena kalau dilihat dalam ayat, matahari pun sudah digulung. Mana kita matahari? Maka disebutkan dalam ayat lain, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Pada hari padang mahsyar tersebut terang benderang, bukan karena matahari, bukan karena bulan, tetapi terang benderang karena cahaya Allah. Kumpulah semua. Dan bagaimana kondisi kita saat dibangkitkan? Disebutkan juga oleh Rasulullah, setiap orang dibangkitkan dalam kondisi selapar-laparnya dan sehaus-hausnya. Ketika itu, bagaimana amalan kita di dunia? Ini yang bantu. Yang memberikan minum kepada orang di dunia, mereka akan diberikan minum saat hari kehausan. Yang memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan di dunia, diberikan Allah makan. Dan yang menjadi ciri tatkala semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua manusia disebutkan saking padatnya seseorang tidak menemukan tempat untuk diinjak kecuali yang cukup untuk kakinya. Jadi coba bayangkan kalau kita tawaf sajalah, lagi padat-padatnya. Kadang-kadang cuma ada letak kaki atau saat melempar jamrah, ya tak tahu pun tidak. Kadang-kadang kita kijak kaki orang. Bayangkan itu baru sifatnya jutaan saja. Gimana pula kalau sekelompok miliaran manusia dari mulai awal penciptaan hingga akhir zaman dikumpulkan di saat bersamaan. Di saat itu digambarkan oleh Rasulullah, ada yang keringatnya turun hingga mata kaki, ada yang keringatnya hingga ke perut, ada yang keringatnya di leher. Saking panasnya hari itu, ramainya orang berkumpul. Tetapi ketika itu
Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi Muhammad SAW menggambarkan pada kita, di saat beratnya padang mahsyar ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Soal kita berat, panas, lapar, haus, dikumpulkan semua di tempat yang sama. Seorang dihadapkan dengan proses menunggu untuk dihisab. Apa yang terjadi? Ada 7 kelompok manusia, dijanjikan Rasulullah ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Pertama, yang akan mendapatkan naungan adalah pemimpin yang adil. Ini menunjukkan kepada kita ketaatan pun bagaimana ketaatan yang dimiliki pemimpin lebih besar kadarnya daripada ketaatan yang dimiliki oleh rakyat. Kalau pemimpin adil, ini luar biasa pengaruhnya. Rakyat adil mungkin terbatas pengaruhnya. Maka urutan pertama yang dapat naungan pemimpin adil. Jadi Rasulullah tak menyebutkan pemimpin ini pemimpin apa. Jadi dalam konteks yang besar, negara, bangsa, suku, masyarakat, hingga lingkup terkecil, itulah pemimpin dalam rumah tangga. Yang kedua siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Yang dapat naungan adalah para pemuda dan pemudi yang dibesarkan dalam lingkungan ketaatan kepada Allah. Kenapa dikhususkan para pemuda? Karena memang yang paling banyak godaan di anak muda. Tenaga masih kuat, apapun masih bisa dikerjakan. Tapi ketika tantangan yang besar ini mampu dia taklukkan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka yang demikianlah yang disebut dengan orang yang akan dapat naungan. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kelompok ketiga yang akan dapat naungan Allah, para orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi kemanapun dia pergi, dari masjid. Kalau ada solat, seruan Allah, selalu dia langkahkan kaki ke masjid. Ini kalau hati kita sudah dekat dengan masjid, ini bakalan menjadi kabar gembira, kita akan dapat naungan. Yang keempat, siapa itu? Warajulani tahabba fillah, ijtama'a fillah, waftaraqa fillah. 2 orang teman saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi kita ini warga Bukit Johor Mas, kalau kita bangun persaudaraan kita, pertemanan kita karena Allah, bukan karena kepentingan apa-apa. Kalau ada hal yang nampak perlu kita nasihati kepada yang lebih junior kah, atau bahkan yang lebih senior kah, sampaikan karena Allah. Boleh jadi kecintaan kita kepada sesama ini cukup untuk menjadikan kedua dari mereka yang bersahabat mendapatkan naungan Allah. Kemudian yang kelima, siapa lagi? Disebutkan warajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah. Seseorang digoda oleh wanita cantik yang punya kedudukan tinggi untuk berzina. Tapi ketika sudah ada kesempatan dan ada kemampuan, tiba-tiba dia tak mau melakukan sambil mengatakan, aku takut kepada Allah. Ibarat Nabi Yusuf bagaimana digoda Zulaikha. Saat udah dikunci pintu, tak ada yang melihat, tapi tiba-tiba Yusuf lari. Kenapa? Bukan karena tak berani perempuan, tapi karena takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha yamin ma anfaqa shimalu. Seseorang yang rajin bersedekah, ketika tangan kanannya memberi, tangan kirinya pun tak tahu. Ini menggambarkan apa?
sangat sedekahnya tadi tak ingin publikasi sama sekali. Tak ingin balasan dari manusia. Cukup Allah sedia membalas. Dan yang terakhir, kelompok ketujuh yang dapat naungan, rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah sendiri ketika tak ada orang banyak, tiba-tiba matanya mengeluarkan air mata, tanda khusyuk dan merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 kelompok. Bagaimana saat manusia lain mungkin menganggap perbuatan-perbuatan yang 7 tadi tak penting, mereka mengerjakan, justrulah pada hari yang sangat berat, justru ketujuh amalan tadi yang menolong manusia. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hal yang saya lewatkan. Saat ditiupkan sangkakala kedua, tanda dibangkitkannya semua manusia, disebutkan dalam hadis bahwasanya manusia pertama yang dibangkitkan dari kubur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Isa, tapi yang pertama kali bangkit dari kubur Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika dibangkitkan dalam kondisi telanjang, orang pertama yang diberikan pakaian untuk menutup aurat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ulama mengkaji, kenapa Nabi Ibrahim yang dipakaikan pakaian lebih dulu, disebutkan dalam hadis, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bagaimana ini adalah penghargaan Allah kepada Nabi Ibrahim yang saat di dunia sempat dulu ditelanjangi untuk dibakar. Ketika dia menghancurkan berhala-berhala para penganut pagan, justru karena ketabahan, kesungguhan dan kesabarannya lah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan api yang panas menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini gambaran bagi kita bagaimana tadi rentetan. Sangkakala pertama semuanya mati, sangkakala kedua semuanya bangkit kembali, jarak antara keduanya 40 tahun menurut pendapat terkuat. Kemudian dibangkitkanlah semua manusia, dihimpun di padang mahsyar. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Jadi ada sekelompok orang yang dapat naungan Allah. Dikumpulkan semua sambil menunggu proses hisab, sambil menunggu proses pertanggungjawaban amalan kepada Allah. Barulah setelah itu ada masuk fase hisab, fase kitab suhuf, dibuka lagi lembaran amalan kita, kemudian barulah jembatan sirat, hingga pada akhirnya apakah dimasukkan ke dalam surga ataukah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ini sekedar pengantar untuk materi kita pada malam hari ini, bagaimana dahsyatnya kiamat, sehingga disebutkan dalam hadis, ya, yauma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana seorang ibu yang menyusui tega mencampakkan anak yang disusuinya. Tak ada simbol kasih sayang di muka bumi ini melebihi kasih sayang ibu kepada anak. Tapi digambarkan saat kiamat akan datang, ibu yang sedang menyusui pun saking dahsyatnya dicampakkan anaknya, dia pikirkan untuk dirinya. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Semua ibu yang sedang hamil karena mengerikannya apa yang akan disaksikan menjelang datangnya kiamat, tiba-tiba bersalin di saat yang bersamaan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana persiapan tadi. Maka dari itu, kalaupun dulu para sahabat banyak bertanya pada Rasul kapan kiamat? Rasul kapan kiamat? Rasulullah selalu menjawab, maza a'datta. Yang penting bukan tahu kapan kiamat itu. Yang terpenting adalah yang bertanya tentang kiamat, apa yang sudah kau siapkan untuk kiamat. Nah, jadi kadang-kadang kita sibuk nih, ada rumor 2012 kiamat,
Orang sibuk ke tanggalnya, tapi persiapan untuk menghadapi kiamat tak ada. Jadi bagaimana kita melihat? Kalaupun digambarkan dalam film, bisa pula dalam pesawat ada yang selamat dari kiamat. Maka kiamat yang sebenarnya tak ada yang bisa selamat. Maka ketika ditiupkan sangkala pertama, fasa'iqa man fis samawati wal ardh. Bukan hanya di bumi, makhluk yang di langit pun seketika juga mati, kecuali yang diizinkan Allah untuk tetap hidup. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana dahsyatnya. Saya kira ini pengantar yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak yang mungkin mau bertanya, berkomentar, saya persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.